Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba memberi pendapat hukum tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu ada di pasal 310. Bagaimana sih dikatakan pencemaran nama baik? Jadi orang yang merasa nama dia dipermalukan, nama dia dijatuhkan, yang tahu, yang merasa itu orang itu sendiri, itu delik aduan. Jadi masuk ke delik aduan. Tidak bisa orang lain yang melaporkan, harus dia itu sendiri, karena dia yang tahu, dia yang merasakan, dia dijelek-jelekan. Nah, pencemaran nama baik 310 di Undang-Undang ITE itu seperti apa di Facebook? Di Facebook, jadi pencemaran nama baik itu contoh bahwa dia dituduh maling, korupsi, sedangkan dia tidak pernah korupsi dan dia tidak pernah maling. Nah, itu masuk pencemaran nama baik. Ya, nama dia pribadi itu di Facebook itu juga harus ada nama, tidak ada istilah. Harus muncul nama seseorang itu. Contoh, Tony Sastra Jaya telah mencuri apa atau telah mengambil apa. Karena Tony Sastra tidak pernah merasa mencuri barang dia atau mengambil barang dia, nah itu sudah mencemarkan nama baik. Apalagi di Facebook, kita harus ada bukti kalau kita ingin membuat laporan pidanakannya, di screenshot, terus kalau dia di Facebook, cari saksi lagi, saksi yang ada di Facebook itu juga. Jadi bisa untuk menguatkan laporannya. Di pencemaran nama baik itu menjatuhkan seseorang. 310 kalau di Undang-Undang ITE itu pasal 27 di Undang-Undang ITE itu ancamannya 4 tahun penjara. Jadi saudara-saudara semua, jangan sekali-sekali membuat berita-berita bohong, berita-berita yang menjelekkan seseorang apabila tidak ada. Apalagi di Facebook. Di Facebook, kalau dia hanya ngomong face to face, itu kita tidak bisa bukti. Karena di Undang-Undang ITE itu di halayak ramai, di tempat orang ramai. Di tempat orang ramai itu ya di Facebook atau dipasang di selebaran-selebaran dinding, di poster-poster. Itu kan halayak ramai, itu tempat orang. Itu dijadikan bukti. Di Facebook itu dijadikan bukti. Mencemarkan nama baik seorang itu 310 pencemaran nama baik. Kalau di Undang-Undang ITE-nya 27. Buktinya itu baru bisa kita buat laporan polisi. Kalau kita tidak ada bukti, tidak bisa buat laporan polisi. Datang ke kantor polisi, sampaikan bahwa ini buktinya, bahwa si A, si B, si C, si Anu telah mencemarkan nama baik saya, ini loh buktinya. Nah, gitu. Jadi itu delik aduan. Delik aduan yang harus orangnya yang merasa dirugikan. Orangnya yang merasa dirugikan. Itu pencemaran nama baik. Jadi kawan-kawan yang punya media Instagram, Facebook, dan sebagainya, ndak usahlah membuat kata-kata menjelekkan seseorang, menjatuhkan seseorang, karena itu ada pidananya. Ya, barusan ada kawan telepon nanya, Pak, ini masuk enggak? Masuk pencemaran nama baik enggak? Setelah saya baca, saya lihat, wah, tidak masuk. Saya sampaikan, kalau begini tidak bisa, apalagi cuman WA. Dia WA di SMS, WA itu bukan bukti, itu adalah petunjuk. Jadi dia SMS, Pak, ini
dia SMS ke saya begini-begini, ini cemarin nama baik, nggak bisa, karena itu nggak, bukan di tempat halayak ramai, bukan di tempat orang bisa menonton, orang bisa melihat, orang nggak bisa mendengar gitu loh. Jadi dikatakan mencemarkan nama baik di Undang-Undang ITE, contoh di Instagram, dia ngomong, dia foto, dia ada kata-kata, itu kena. Apalagi sampai di media online dan sebagainya, itu juga tidak bisa. Itu juga dikatakan mencemarkan nama baik apabila memang nama baik dia benar-benar merasa bahwa memang ini telah merusak nama baik dia, itu masuk pencemaran nama baik. Oke, sedikit paham. Itu pendapat dari Tony Sastrajaya SHMH. Semoga bermanfaat semua video-video saya. Kalau mau komen di bawah ya, bisa langsung pesan, bisa langsung sampaikan ingin membahas apa, ingin kasih pendapat apa. Saya selalu siap memberi pendapat. Lampung Tengah, Tony Sastrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.